Selamat pagi Bengkulu, pemirsa. Kita akan berbincang-bincang ya bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, yaitu Bapak Dedi Wahyudi. Selamat pagi Pak Wawali. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya sangat jelas nih Pak Dedi. Sandi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Pak Wawali lah ya, kita akan menyapanya Pak Wawali. Ini sepertinya sehat-sehat saja nih Pak Wawali ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Wawali, ini kita akan berbincang mengenai larangan kegiatan pengumpulan massa dan keramaian. Kan ini Pemkot ini sudah mengeluarkan surat edaran ya. Ini surat edarannya mungkin kita akan membahasnya dari latar belakangnya dulu. Mungkin seperti apa sih sebenarnya surat edaran ini dasarnya begitu, Pak Wawali? Ya, jadi ada yang melatar belakangi kenapa pemerintah Kota Bengkulu dan hari ini Wali Kota Bengkulu mengeluarkan surat edaran larangan berkerumun. Salah satunya adalah terjadi peningkatan jumlah yang terpapar COVID tak terkendali. Beberapa waktu sebelum pilkada itu per hari yang terpapar ada 5, ada 10, kemudian trennya terus meningkat 20, 30. Dan pasca pilkada ini memang angkanya membludak hingga pada tanggal 16 Desember itu hasil cek lab yang terpapar 156 warga yang dinyatakan positif dan terkunci memang ada di Kota Bengkulu. Nah, mencermati kondisi ini kami bersama Wali Kota berdiskusi apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Sebagai pemerintah kita harus cepat merespon kondisi ini, karena bila tidak maka pemerintah bisa disalahkan. Ada unsur pembiaran di sini. Nah, sebagai fungsi regulator, pemerintah mencoba untuk mengevaluasi surat edaran wali kota yang dulu pernah kita beri kelonggaran. Sebenarnya awal-awal COVID di bulan April Mei ini kan masyarakat memang tidak ada kegiatan apapun, banyak benar-benar tertunda. Kemudian setelah pertumbuhan COVID-nya yang terpapar itu mulai melandai, kami memberi kelonggaran karena ada banyak sektor usaha yang memang sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan seperti pernikahan. Lalu kita beri kelonggaran dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan, mulai dari menjaga jarak, kemudian kapasitas ruangan itu juga harus dihitung. Kalaupun di rumah tenda 4x6 itu isinya berapa, yang diundang sudah berapa. Kemudian di depan pagar pintu itu disediakan tempat cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer. Sehingga cerita masyarakat longgar, masyarakat ketika diberi kelonggaran ini hampir kalau Randi ke tempat pesta tidak ada lagi yang pakai masker. Kemudian termasuk juga di restoran, kafe, teman-teman, anak-anak muda Bengkulu. Kapan waktu itu saya coba melihat, udah nggak ada lagi, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Nah, inilah untuk memutus mata rantai penyebaran ini kami keluarkan surat edaran wali kota larangan berkerumun. Ini juga merespon telegram dari Pak Kapolda yang ditambahkan oleh Kabid Propam. Di internal Polda itu sudah ada larangan tegas. ASN dan personel Polri dilarang ataupun diminta untuk menunda kegiatan pesta pernikahan. Nah, untuk mendukung program ini juga kami dari Kota Bengkulu mencoba untuk membuat surat edaran itu. Jadi begitu, Renggi. Baik. Pak Wawali, apakah peningkatan positif COVID di Provinsi Bengkulu ini juga efek dari pilkada kemarin? Ya, saya di akun medsos saya banyak sekali yang protes. Kenapa baru sekarang dikeluarkan ini? Kemarin pilkada tidak. Ya, mohon maaf, pilkada itu kan agenda pusat, agenda nasional.
karena pusat memberikan arahan seperti itu, mana mungkin kita pemerintah kota bisa menolak. Ya, ya, ya. Oleh karena itu ada banyak pendapat yang menyampaikan diduga ini juga ada efek dari kegiatan pilkada yang seringkali kita lihat banyak masyarakat berkerumun. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau tanya tadi ada rentetan, ada Efek begitu. tali merahnya, ya menurut saya mungkin ada. Mungkin ada ya. Baik, Pak Wali, terkait yang surat edaran, ini poin penting yang termaktub di dalam surat edaran ini apa saja, Pak Wali? Yang pertama, kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti pesta pernikahan, akikah, sunatan, syukuran, tabir, termasuk juga tabir akbar. Kegiatan keagamaan kita minta untuk ditunda dulu. Kemudian tidak ada kegiatan perayaan tahun baru. Nah, sebentar lagi tahun baru nih, maka kita pastikan tidak ada perayaan tahun baru di Kota Bengkulu. Alhamdulillah Pak Kapolda, Pak Kapolres ini sangat mendukung, sehingga nanti sinergi antara TNI Polri dan Satpol PP ini akan melakukan razia terhadap kegiatan yang mungkin nanti tahun baru berkerumun. Kita pastikan ini tidak ada yang yang merayakan kegiatan tahun. Yang berikutnya, pasar malam. Ya. Ada beberapa tempat pasar malam di Betungan, di Betiring. Ternyata pasar malam ini menarik juga nih Ranggi. Ya. Pasar malam ini pihak pengelola mengajukan izin ke Pemprov. Pemprov. Kami bingung, loh kok ke Pemprov? Yang punya wilayah kan di kota gitu loh. Ya, ya, ya. Nah Pemprov memang melakukan rekomendasi. Memang di sana sebutkan harus ikuti protokol kesehatan. Tapi kan itu tak ada kerumunan. Maka kami minta hari ini lurah mendatangi si penyelenggara untuk tunda sementara waktu. Sampai kapan? Sampai kondisi dinyatakan terkendali. Ya. Kita bukan melarang, kita bukan tidak boleh berusaha, tapi ini lagi-lagi walaupun katanya ikuti protokol kesehatan sama kayak pesta pernikahan, faktanya boleh dicek. Faktanya tetap saja masyarakat tidak mengenakan masker, walaupun pakai masker hanya di jantung saja. Betul. Nah inilah yang kita sama-sama mari, setiap hari ada saja warga Kota Bengkulu yang meninggal dunia karena COVID. Memang versi agama sudah ajalnya, tetapi ini kan ikhtiar kita bagaimana jumlah yang terpapar COVID ini harus semakin terus menurun. Jadi gitu Ranggi. Jadi pasar malam nggak boleh. Terus yang penting lainnya adalah restoran dan kafe. Nah. Maksimal pukul 10 malam. Tutupnya ya. Iya tutupnya. Dan selama ini kan ada sampai subuh juga tuh. Betul, betul. Ada yang sampai jam 12, maka kita minta jam sampai 10 malam. Itu pun harus ikuti protokol kesehatan. Termasuk juga kemarin informasi yang penting ini, di Perindak kami minta untuk mendatangi rumah makan Ya. agar sekiranya penyajian rumah makan itu tidak secara terbuka. Karena kan begini, analoginya, mohon maaf, rumah makan Padang kan itu dihampar, gitu kan. Nah, setelah dihampar ini, yang tidak termakan tadi, ini kan disimpan lagi. Betul, betul. Nah, ketika ini dimakan, siapa yang bisa menjamin yang piring-piring tadi itu yang tidak termakan tadi, itu disimpan lagi, itu kalau yang makan itu positif COVID, ada virus, siapa bisa menjamin? Betul, betul. Betul nggak? Betul, betul. Jadi sekarang hati-hati kalau misalkan bukan kita paranoid ya, jadi harus banyak. Nah kalau di Jakarta itu memang sudah mengikuti protokol kesehatan. Misal, kalaupun ada rumah makan buka, misalkan berhadapan nih, dia berikan ada kayak tempat duduknya pun kalau 4, ini satu sama satu ini, yang silang ini tidak boleh diisi. Jadi kalaupun makan berdua itu tidak saling langsung begini. Hadapan. Dan ada pembatas. Depan kita arahkan itu juga di Kota Bengkulu. Dan penting protokol kesehatan, ekonomi harus terus bergerak. Semua harus beraktivitas, tapi itu tadi yang harus kita
seandainya pihak perusahaan swasta mengikuti ini kan lebih bagus. Jadi tidak ada lagi berkumpul. Bayangkan ada satu ruangan isinya misalkan ada 20 orang, kalau kemudian harus berputar di sana, sehingga resiko untuk terpapar itu juga semakin tinggi. Jadi itu Randy, Baik. beberapa yang saya dapat ceritakan soal poin-poin penting dari surat edaran tersebut. Dan satu hal lagi yang terpenting juga adalah kemarin ada bertanya, gimana Pak? Kami sudah menerima undangan, kami sudah pesan catering, ini juga sudah semua sudah siap. Nah, kita wali kota, wakil wali kota, pemerintah kota Bengkulu tetap memberikan diskresi ataupun dispensasi. Ini kan soal kemanusiaan juga. Betul. Nah, tetapi dengan syarat betul-betul jaga protokol kesehatan. Saya sampaikan dengan Satpol PP, nanti untuk yang menikah tanggal minggu ini, ini nanti akan ada pengawalan ketat dari Satpol PP. Jadi mulai dari kapasitas, kalau di gedung kapasitasnya misalkan 1.000, hanya 500 yang paling banyak. Tempat duduk juga harus dijarang-jarangkan. Nah, kemudian tapi untuk Januari kita sudah tidak bisa tawar-menawar lagi. Karena Januari tidak mungkin orang beralasan kami udah beli sayur, tidak mungkin. Atau misalkan pihak tenda, pihak catering, kami minta juga untuk memberikan kelonggaran karena pengalaman bulan-bulan sebelumnya ya sebab kita larang itu hanya penundaan saja. Misal udah pesan tenda nih, nggak mungkin hangus dong. Insya Allah akan dilaksanakan, tetapi waktunya menunggu dinyatakan normal. Seperti itu ya. Baik. Untuk edaran ini sendiri Pak Wawali, kapan mulai diterapkannya dan sampai kapan kira-kira Pak Wawali? Kalau di surat itu terhitung 21 Desember sampai dinyatakan kondisi terkendali. Artinya Kalau misalkan 1 minggu ke depan penurunannya cepat, ya langsung kita beri kelonggaran lagi. Tapi kalau misalkan merasakan tidak taat protokol kesehatan, tidak menjalani apa-apa yang diarahkan pemerintah, ya kita tidak ingin, tapi mungkin bisa panjang. Ya. Bahkan bisa menambah perpanjang 1 bulan lagi begitu kurang lebih. Iya, dan saya Ranggi juga sering diminta bantuan untuk MC di pernikahan. Saya banyak diprotes oleh saudara-saudara kita yang seniman. Saya mohon pengertian yang sedalam-dalamnya. Demi Allah tidak ada maksud ingin menutup pintu rezeki atau seperti apa. Tapi ini murni soal kemanusiaan, menyelamatkan. Kan orang datang itu semuanya bersih. Nah inilah kadang-kadang pemahaman yang belum begitu baik soal virus ini. Ini soal bukan bersih. Virus ini ada dalam tubuh kita yang penyebarannya melalui percikan ataupun droplet yang secara tidak sadar ketika kita bicara ini kan mungkin ada airborne namanya. Nah ini kan di udara begitu cepat. Nah kalau misalkan terkontaminasi dengan orang yang imunnya lemah, ini kan bisa tertular. Jadi yakinlah ketika kondisi normal nanti ini akan diberi kelonggaran lagi. Jangan sampai ngeri kita melihat laporan dari pihak rumah sakit bahwa mereka tenaga kesehatannya pun kalau boleh memilih mereka nggak mau lagi kerja. Bayangkan. Dan saya banyak dihubungi oleh orang-orang atau pihak keluarga yang minta bantuan kamar di rumah sakit. Sampai dia bilang begini, berapapun harganya, berapapun kamarnya kami harus bayar. Itu bukan soal berapapun kamar harus dibayar tadi. Nggak ada kamarnya. Masalahnya habis gitu. Habis. Jadi ini tidak mungkin kalau misalkan ketika bencana gempa mungkin kita buatkan tempat khusus di luar ataupun kayak di lorong-lorong dulu pernah kalau pas wabah gitu kan. Ini kan ya kalau COVID kan harus penanganan serius. Ini yang pemahaman masyarakat kurang. Tapi kalau
saya sering-sering membuat iklan masyarakat yang intinya soal larangan berkerumun ini, atau misalkan jangan ada lagi korban-korban berikutnya, atau misalkan ya itu tadi, saya kalau makan di luar sekarang agak gimana ya, agak Ngeri-ngeri. ngeri-ngeri juga, karena kalau kita makan terus pramusajinya itu tidak gunakan masker, siapa yang tahu, Ranggi? Betul. Kita semua sudah